Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, tadi sudah disebut Hendra Alif orangnya yang ini ya. Kalau agak beda sama di foto, mohon maaf. Memang di foto lebih ganteng, Bu. Seperti biasa. Oh ya, di YouTube ya. Di YouTube lebih ganteng, di foto lebih ganteng. Biasa. Kalau kita mau foto kan kita mesti gaya-gaya dulu gitu ya. Kalau jelek fotonya diapain? Hapus. Yang diupload yang bagus-bagus ya. Zaman dulu waktu saya masih cari pacar lewat Tinder, lewat aplikasi cari jodoh, suka ketipu. Mukanya cakep, aslinya ini boleh geser dikit nggak? Ya, saya sukanya jalan-jalan ya. Kami oh ya, sebentar, saya ini lupa pakai selendang. Mike, tolong di tas saya, Mike. Saking semangatnya ya. Kita sampai jam berapa? Jam 5 ya? Sekuat. Ya, saya nggak kuat. Di tas saya ada selendangnya ya. Kena kartu kuning nanti. Iya. Ada perdebatan ceramah boleh berdiri apa enggak. Tapi saya mah yang penting ibu bapak bahagia. Oke, ada nggak? Di selendang. Di bagian dalamnya ya. Ada yang kuning. Nah, ya. Siapa tahu nanti kamu suatu hari pakai juga ya. Sadu. Ya, sementara ibu bapak mohon maaf. Gue suka lupa. Karena ini wilayahnya Bogor, jadi kalau ceramah thank you. Ya, oke. Lebih ganteng nggak? Ya. Kita sampai jam setengah 12. Di sini ada jam nggak? Oh, yang itu ya. Sampai setengah 12. Jam 1 boleh. Ya, baik. Jadi sampai mana tadi foto ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi begini, kita mulai dengan sesuatu yang sangat simpel, sangat sederhana. Sebuah pertanyaan yang mungkin ibu bapak suatu hari akan alami, suatu pertanyaan yang mungkin Anda perlu jawab. Kita tes hari ini. Jawaban dari pertanyaannya ada 3. Tebak-tebak apa aja? Ya, kedua, tidak, ketiga, nggak tahu. Yes. Ya. Survei membuktikan. Apakah semua agama sama? Anda yang jawab iya, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Semua agama sama aja gitu. 1, 2, 3, oke. 4. Biasanya gini, kalau udah 1 angkat tangan, yang lain ikut. Orang itu kebanyakan cari teman dia. Kalau saya duluan sendirian nih, nggak berani. Tapi kalau udah ada yang mulai, angkat. Baik. Siapa yang mengatakan tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Udah lebih banyak, menang kita. Siapa yang jawab tidak tahu? Oke, siapa yang nggak angkat tangan? Terima kasih. Siapa yang nggak pengen jawab? Emang gue pikirin. Ya, suatu ketika di kampus, waktu saya masih kuliah, kalau saya lagi sarapan dengan teman sekelas, ngobrol, tiba-tiba orang di sebelah ikut campur, Om. Iya, semua agama sama aja. Kami serempak menjawab berdua, iya Om, sama aja. Kenapa kami jawab begitu? Karena kami malas ngobrol lebih lanjut sama orang ini.
Ada jawaban yang Anda perlu jawab pendek, ya, supaya apa? Menghindari perdebatan. Kita nggak pengen nih ngobrol sama orang ini. Apakah ibu bapak juga sama? Kita nggak pengen ngobrol sama orang ini, kita jawabnya, iya, oke. Males. Kedua, kalau kita jawab tidak, biasanya adalah kalau kita bisa bergaul, kita jawab tidak kalau kita bisa ngobrol sama orang ini. Kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, kita bisa belajar satu sama lain, dan kita bilang tidak. Ya, jadi dua jenis jawaban ini akan tergantung kepada siapa kita ngobrol. Tetapi kalau anak Anda sudah mulai main mata, sudah mulai mau pindah ke lain hati, ketika anak Anda bilang, tapi kan mah semua agama sama, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, Anda harus jawab, enggak. Kalau semua agama sama, ya udah kamu tetap aja jadi agama Buddha. Logikanya berpikir seperti itu. Tapi pacarku mau aku ke sana. Oh, kalau semua agama sama, kenapa pacarmu tidak ke tempat kita? Betul nggak? Oleh sebab itu, ketika ibu bapak berhadapan dengan anak, khususnya anak nih, yang mengatakan semua agama sama aja, ma, aku mau pergi ke sana. Anda harus berani kritis menjawab, enggak. Agama Buddha itu beda. Juga untuk para pria, biasanya pria, saya juga sering mendapatkan fenomena seperti ini. Kok, kenapa ya kalau orang Buddha itu mah toleransinya tinggi, semuanya pada pindah kalau dapat pacar, nggak laki-laki, nggak perempuan. Yang laki-laki takut nggak dapat jodoh, yang perempuan takut nggak laku-laku. Mumpung laku, ya udah gue pindah. Tapi what can I say? Seriously, what can I say? Itu hak pribadi orang. Itu hak orang tertentu bahwa dia mau pindah dari agama Buddha atau dia tetap kokoh, kuat sebagai seorang Buddhis meskipun dia harus memilih antara jomblo forever or Buddhist forever. Mungkin orang yang kuat seadanya dia akan pilih Buddhist forever. Aku tidak akan menggadaikan Buddha demi cinta. Ya, tapi ada juga ya daripada gua nggak laku-laku nih. Kan gimana, apa kata orang umur udah 30 masih cendilian aja, mumpung ada yang mau, ya sudahlah, kan agama mah semua sama aja, kan bisa jadi Buddhis meskipun KTP-nya bukan Buddha. Ya, itu sudut pandang. Kita terus terang nggak bisa menilai, nggak bisa menghakimi, itu hak asasi orang. Dia mau pindah apa enggak. Tetapi dalam konteks Anda sebagai orang tua, I believe sometimes kita mesti punya power over our sons and daughters. Kita mesti punya power sama anak-anak. Kenapa? Karena kemajuan dan perkembangan agama Buddha juga ditentukan oleh jumlahnya. Ada yang bilang, nggak penting jumlah umat Buddha banyak, yang penting kualitas. Kata siapa? Kalau umat Buddhanya dikit, sumbangannya dikit. Iya, kalau jumlah umat Buddha aja banyak, sumbangannya banyak. Kayak wihara seperti ini. Ini tiap bulan nih bayar listrik berapa coba? Untung aja nggak pakai AC. Adanya angin cepoi-cepoi kan? Nah, ada AC. Oh ada. Oh ada, tapi nggak bisa dinyalain ya. Oh itu dipasang. Nggak ada dua, kalau karena saya orang sastra, beda dipasang dengan dinyalakan beda, Bu. Lu di rumah pasang AC, pasang nyala, enggak. Wow. Tapi nggak apa-apa, ini oke lah, karena Bogor kan kota apa? Kota hujan, yes, enak. Saya tinggal dekat hotel yang hijau sekali. Kalau punya duit, gue beli hotelnya. Oke, kembali ke sini.
Tetap kita butuh jumlah umat yang banyak. Anda tahu berapa jumlah umat Buddha di Indonesia? Itu tidak hanya sekitar 2,8 juta. Kemarin saya cek di data Kementerian Agama itu 2,8 juta. Dari 270 juta penduduk Indonesia, berapa persen anak-anak? Nggak sampai 1%. Jangan bicara quality. Yang lebih menyedihkan, buat saya lebih menyedihkan, beberapa konten, tulisan, itu tidak menggunakan kata agama Buddha, pakainya Buddhisme. Itu dua hal yang berbeda.